Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Warbatna ala qulubihim in qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali sholihat fasatakunu fitanun katika ilail muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya bihudinahu bi'aradi minad dunia. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, para sesepuh, para tokoh, terutama yang sangat saya cintai, sudah lama gak ketemu, Masya Allah, guru saya Kiai Haji Nawawi yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, serta seluruh tokoh-tokoh lain. Untuk mempersingkat waktu tanpa mengurangi hormat saya pada semua para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para pegiat, para pengurus masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis dan acara yang sangat istimewa ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan pada qudwatun hasanah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan saya hari ini datang bukan untuk ceramah, walaupun diamanahkan baca kitab ya, tapi yang sangat berharga adalah silaturahim. Saya datang dari Subang dan hari ini agenda saya banyaknya takdir Allah di Subang juga, jadi langsung balik lagi gitu dari sini. Biasanya sekalian tuh kalau lagi khotib di Jakarta. Jadi khusus untuk memenuhi modal ini harus saya penuhi karena dari tahun 92 saya sudah tinggal di Komplek Timah ya. Terus takdir Allah 2003 dapat amanah untuk mengelola pesantren, bolak-balik 6 tahun tidak bawa keluarga, LDRan gitu ya, sampai 2003 sampai 2009 baru saya bawa istri ke Subang. Tapi dalam keadaan anak udah pada gede-gede, udah pada ada yang 4 udah menikah, cucu udah 9. Masya Allah. Akhirnya yang dibawa cuma istri doang. Waduh kesepian gitu kan. Akhirnya satu bawa anak nomor 2. Jadi saya masih ditemani anak nomor 2 di Subang dengan 2 anak di sana. Jadi cucu yang di sana ada 2. Tadinya ada di Abu Dhabi, cucu 3 ada di Qatar. Sekarang yang di Qatar pindah ke Bandung, yang di Abu Dhabi pindah ke Brunei gitu ya. Tinggal 2 yang masih jomblo. Nomor 5 di Libya dan nomor 6 di BPK. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, atas takdir Allah dari tanah kosong seorang letnan kolonel memberikan amanah tanah sampai hari ini sudah 170 hektar gitu ya. Hutan-hutan gunung-gunung kita beli, santrinya udah 5.000, guru dan karyawannya udah 1.200. Jadi harus digaji orang per bulannya 4,5 miliar. Tapi saya masih merasa menjadi lilit-lilit kecil. Kalaupun di sini jadi Petroma kalah meneo-neo gitu kan. Banyak para ulama di sini. Makanya saya menyarankan kalau anak muda gitu, udah pindah yang jauh sono, nanti berkembang. Benar, lidah buaya kalau mau tinggi, gampang jalannya, cabutin semua tuh anaknya. Kenapa dia nggak bisa tinggi? Rebutan makanan gitu, kecil-kecil semua jadinya kan. Pindahin, terus semuanya gede-gede. Saya pernah nanam ribuan lidah buaya, jenis barbadensis sama sinensis, wah tinggi-tinggi. Karena punya anak kita pisahin, punya anak kita sedih. Baik ya, sebelum saya mulai ada sedikit pemanasan, lihat tebak-tebakan
Kira-kira kalau kitab satu truk atau satu lapangan bola saya suruh angkat dengan satu tangan, kuat nggak saya ya? Nggak kuat. Hah? Nggak, Nggak kuat. Dengan 2 jari nggak kuat. nggak kuat. Masa sih? Kalau kuat gimana caranya? Nah nih, kuat kan satu tangan? Masukin. Jadi kayak ini kitab Pak isinya. Iya. Pas saya kecil nggak muat. Kalau tafsir Ibnu Katsir saya bawa nggak muat. Pas saya cuma segitu. Jadi yang saya buka Ibnu Katsir gitu. Jadi bisa kitab selapangan bola. Ini juga mesinnya kan. Kalau rekamannya atau zaman dulu kasetnya macam segini nih. Kecil ya SD card. Apa memorinya gitu ya. Kalau zaman dulu bilang kasetnya mah kecil segini. Jadi ini mesinnya doang kan gitu ya. Nah itulah kita bersyukur kepada Allah teknologi. Jadi dari Subang kagak berat-berat bawa kitab segede-gede begini gitu kan. Kecuali kalau saya diberi kesempatan dari subuh sampai maghrib, nah baru udah saya bawa kitab yang berat. Udah cuma berapa menit bawa kitab gede banget, nah mendingan pakai ini. Baik ya, kita mulai saja. Mudah-mudahan mata batin kita, mata di kepala kita mungkin tidak bisa melihat makhluk gaib. Mudah-mudahan mata batin kita masih merasakan bahwa hari ini kita dikawal disaksikan oleh ribuan malaikat. Amin. Amin. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya orang yang sholat subuh itu akan disaksikan ribuan malaikat. Ya. Nah, kaitan dengan Muharram yang paling enak apa ya? Surat Al-Fat aja nih. Ini surat Al-Fat sangat disukai oleh mahasiswa ITB tempo dulu. Kenapa? Karena ini yang gratisan jadi banyak iklan masuk. Karena surat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ini tadi udah saya buka. Setelah perjanjian Hudaybiyah, di perjalanan turunlah surat Al-Fat. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ketika Rasulullah membawa 1.500 jamaah dari Madinah mau berumroh, ya, menjelang masuk menjelang masuk Mekah di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sebenarnya nama sumur, gitu ya. Dicegat, kagak boleh masuk dan bisa memicu pertumpahan darah. Nah, tertahan di situ. Saya tidak ceritakan berbagai macam isu yang muncul dalam suasana yang krusial, tapi kemudian ada tawaran untuk melakukan perjanjian, ya, perjanjian. Kemudian terjadilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 poin dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Yang pertama, kaum muslimin Madinah ini dan kaum musyrikin di kota Mekah mengadakan gencatan senjata, tidak boleh perang selama 10 tahun. Yang kedua, bahwa ini yang agak berat bagi Umar bin Khattab, ya, untuk menerimanya, yaitu apabila ada orang Mekah yang ada di Madinah, walaupun dia sudah memeluk Islam, harus dipulangin ke Mekah. Tapi apabila ada umat Islam Madinah yang ada di Mekah, orang Mekah tidak wajib memulangkan. Kemudian ini yang ketiga, yang keduanya saya naik lagi ke atas. Yang keduanya tidak boleh saling membunuh, menyerang dan sebagainya, gitu ya, kira-kira ya. Kemudian yang paling membuat sakit hati Umar ini, yaitu yang keempatnya,
bahwa nggak boleh masuk untuk tahun ini, suruh balik lagi, nggak boleh masuk umroh gitu ya. Tahun depan aja suruh balik lagi. Itu pun tahun depan masuknya nggak boleh lebih dari 3 hari masuk kota Mekahnya. Nah, nomor 3 sama nomor 4 ini nih yang membuat Umar bin Khattab itu belum nyambung gitu. Kok begini gitu, merasa dirugikan. Nomor 3 tadi, apabila ada orang-orang Mekah yang di Madinah, yang mereka walinya masih di Mekah, orang tuanya apa gitu kan, anaknya udah hijrah, balikin. Walaupun dia udah orang Islam gitu kan, pulangin ke Mekah karena masih ada walinya di Mekah. Sebaliknya, orang-orang Islam, orang Madinah yang masih di Mekah tidak perlu dibalikin. Kan kayak rugi umat Islam kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh masuk tahun ini. Jadi suruh balik lagi. Ya coba udah biasanya 12 hari perjalanan. Kalau hijrah itu 12 hari. Udah jalan jauh-jauh belasan hari gitu ya. Dengan istirahat segala macam hampir 2 minggu perjalanan, sampai udah mau masuk Mekah kagak boleh, suruh pulang lagi tahun depan aja. Itu pun hanya boleh 3 hari tahun depan. Dan akhirnya kan Umar ini namanya mantan preman gitu kan, dulu kan sebelum masuk Islam preman, sampai hampir ragu gitu, ini Nabi Muhammad benar kan? Wahai Rasul, apakah antar Rasul gitu kan? Sampai begitu. Akhirnya ditenangkan oleh Rasul, oleh sahabat-sahabat lain, masa bisa supaya bisa tenang, Nabi kita segera menyembelih kambing gitu, al-hadyu gitu ya, untuk menandakan bahwa umrohnya udah selesai. Walaupun umrohnya nggak sampai kawan nggak sa'i gitu ya, udah nyembelih kambing pulang. Tetapi apa yang terjadi? Ya, setahun 2 tahun karena nggak boleh perang, sehingga dakwahnya bebas. Orang ngomong bebas di mana-mana. Wah, berkembang. Kemudian Rasulullah mengirim surat ke raja-raja untuk diajak masuk Islam, berkembang lagi. Ya. Kemudian orang Mekah yang di Madinah kan suruh pulang. Kan jadi tambah banyak umat Islam di Mekah kan? Disuruh pulangin kan? Nah, akhirnya dia bikin nyebar lagi dakwah di Mekah. Kalau disuruh pulangin nggak boleh nyuruh gitu kan? Dia udah masuk Islam nih, pindah ke Madinah. Bapaknya masih di Mekah, suruh pulang. Jadi nyebar di Mekah. Gitu. Nah, orang-orang Islam yang di Mekah nggak boleh ke Madinah, ya nggak apa-apa. Di Madinah udah banyak orang Islam, ditambah banyak lagi. Itu yang nggak kepikiran oleh Umar bin Khattab. Gitu. Ya, yang ngalamin itu doang, yang bikin langsa gitu ya, suruh balik lagi. Yang nggak masuk Mekah itu doang kali. Antara 1, 2, 3 itu semuanya menguntungkan umat Islam. Maka tidak lama kemudian dalam perjalanan pulang akhirnya turunlah surat Al-Fat yang kalau di dalam Barzanji itu ada juga ya, tapi dipotong doang sebagian ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'azizza. Kita 3 ayat aja ya. Ini biasa mata orang tua. Nah, usia tidak bisa ngibul, bacanya tadi udah bisa salah. Nah, begini kan. Bismillah. Ikut yang terjemahan ini. Salah lagi saya juga. Udah ada yang terjemahan Pak soalnya. Perasaan buka aslinya. Namanya generasi kolonial. Bismillah. Jadi intinya Allah menjanjikan dan memberikan kemenangan. Para mufassirin
menyatakan bahwa kemenangan itu di ayat ini adalah kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Adapun yang disebut Futu Mekah adalah yang disebut Futu Mekah hasilnya itu memang diulang-ulang ayat ini ketika di dalam perjalanan. Ya. Jadi ayat ini turun ketika pulang dari Hudaybiyah, tapi dibaca-baca oleh Rasulullah ketika ingin kembali lagi di tahun-tahun berikutnya, yaitu Futu Mekah. Futu Mekah itu adalah, kalau yang pertama Hudaybiyah itu cuma 1400 sampai 1500 salah kurang lebih gitu ya. Tapi Futu Mekah itu udah lebih dari 10.000. Balik lagi untuk membebaskan kota Mekah. Nah, ayat-ayat inilah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gratisan jadi begini. Nah. Baik ya, saya bacakan ya. Tafsir surah Al-Fat. Dia adalah surah yang diturunkan setelah perjanjian Hudaybiyah tadi. Qala Imamul Ahmad haddatsana Waqi haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqulu qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul fath fi masirah suratul Fath. Jadi surah ini dibaca-baca terus ketika di dalam perjalanan menjelang masuk ke kota Mekah. Udah nggak bisa ngelawan, udah 10.000. Udah pada ketakutan orang. Akhirnya berbagai macam patung-patung yang tadinya 350 patung di sekitar Ka'bah, ya, itu kemudian dibersihkan oleh Rasulullah. Karena tadinya patung itu Pak dijadikan berhala-berhala, ya. Yang patung itu sebenarnya dulunya orang-orang soleh, orang-orang baik, kemudian ketika meninggal dunia masyarakat pengen menghormati. Jadi patung itu bukan orang baik dulunya, bahkan ada patung Nabi Ibrahim, Ismail dibikin patung juga. Tapi yang gede-gede itu Hubal, Manat, Lata, Uzza, Naila, gitu. Gede, yang paling gede itu ditaruh dalam Ka'bah, itu Hubal yang paling gede. Nah itu semua dibersihin oleh Rasulullah setelah masuk. Kemudian orang-orang yang dulu pernah memusuhi Nabi, menyiksa dan sebagainya diampuni semua, termasuk Hindun juga diampuni. Hindun itu tahu kan ya Pak ya? Dia makan jantungnya Hamzah. Ketika Hamzah sudah syahid meninggal, masih kurang puas dendamnya, dibelek itu Hamzah perang Uhud kan, dibelek dadanya, dimakan bagian dalamnya oleh itu, diampuni juga. Cuma Rasulullah ngasih syarat, kamu masuk Islam boleh, tapi setelah itu jangan menghadap saya nggak mau melihat wajah kamu, gitu kan, karena saya sedih selalu ingat Hamzah katanya gitu, kalau melihat kamu, gitu, kira-kira gitu. Sampai segitunya Rasulullah memaafkan seluruh orang-orang yang ada di Mekah yang dulu pernah bisa, jadi aman kembali itu Mekah. Nah, kemudian lanjutnya ya. Jadi sebagian besar para mufassirin menyatakan ini benar, surat ini memang tujuannya untuk menggambarkan perjanjian Hudaybiyah, bahwa isi dari perjanjian Hudaybiyah itu memang menang gitu ya. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan buat kamu dengan kemenangan yang nyata. Udah nyata 3 poin pertama itu, tapi diawali kebingungan dulu, apa benar gitu dengan perjanjian begini ini kok dikatakan menang gitu ya. Tapi setelah setahun 2 tahun terbukti. Kemudian liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah
mengampuni kamu dosa-dosa terdahulu dan dosa-dosa yang kemudian. Para mufassirin mengatakan ayat ini sebenarnya khusus buat Nabi, ayat keduanya. Makanya ketika Rasulullah tahajud bengkak-bengkak kakinya gitu kan, para sahabat khususnya istrinya sendiri membacakan ayat ini. Wahai Rasul, kenapa kok tahajudnya apa kayak gitu-gitu amat gitu ya, doyan banget tahajudnya bengkak-bengkak gitu. Kan kamu sudah diampuni dosanya. Nah, jadi dipakainya ayat ini. Ya, para fasir ayat ini yang kedua ini disebutkan hanya khusus buat Nabi Muhammad yang dosanya sudah diampuni, walaupun nanti ada khususiat lagi gitu ya oleh Rasulullah sendiri yang memilih sahabat-sahabatnya memang sudah dijamin juga masuk surga ketika dia masih hidup di dunia. Berarti ada sahabat lain juga berdasarkan hadis-hadis Nabi. Tapi khusus ayat ini. Kemudian wayang surah Allahu nasran azizah. Kemudian Allah akan menolong kamu dengan pertolongan yang mulia. Artinya umat Islam itu jadi punya harga diri, punya izzat, dihormati oleh orang lain. Kemudian Rasulullah juga setelah itu mendapatkan berbagai macam futuhat-futuhat. Artinya sebelum Futuh Mekah ini yang masuk Islam itu paling 1, 2 ya, enggak rombongan-rombongan. Tapi setelah Futuh Mekah ini yang masuk Islam itu menjadi rombongan-rombongan, berbagai macam suku masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu baru akan melihat orang masuk Islam ini berbondong-bondong. Maka tugas kita hari ini bagaimana cara memfutuhkan Islam, bagaimana caranya Islam ini membumi. Kalau sudah terbukti, sudah dalilnya banyak ya Pak ya. Ada surat At-Taubah ayat ke-33, ada surat Al-Fat ayat 28, ada surat As-Saff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu izhar. Kalau nun mati dibaca jelas itu izhar. Kalau matahari sedang jelas banget zuhur, matahari sedang jelas-jelasnya. Kalau izhar nun mati dibaca jelas. Ya, kalau demo muzoharo. Waktunya bisa. Betul. Kemudian liyuzhirahu, untuk menjelaskan, membuktikan ajaran Islam. Ibaratnya kalau hari ini Pak orang belum banyak percaya karena mungkin suasana masih gelap. Yang terjadi adalah Korea, Jepang, Barat di mana-mana, ya. Maka Allah nyuruh kita agar kita membuktikan ajaran Islam ini. Kalau suruh ngabisin orang lain bukan begitu ayatnya, mungkin liyuqtilahu, untuk membunuh ajaran, enggak. Allah tidak menyuruh itu. Bahkan Allah nyuruh menghormati ajaran orang lain. Misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu menjelek-jelekkan ajaran orang lain, agama orang lain, Tuhan orang lain, karena nanti mereka akan membalas dengan menjelek-jelekan Allah. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk menjelek-jelekan agama orang lain, karena tugas kita adalah membuktikan ajaran Islam. Begitu. Ibaratnya kalau hari ini umat Islam masih tenggelam, gelap gulita gitu ya, sementara yang banyak bertebaran lilin-lilin begitu banyak, tapi karena gelap orang pakai juga dah tuh lilin. Padahal kita ini punya matahari. Maka tugas kita bukan untuk niupin lilin-lilin orang. Tugas kita untuk menerbitkan matahari. Kenapa? Karena kalau matahari udah terbit, siang terang benderang, lalu lilin jadi nggak berguna. Nah ini orang sadar, tiup aja masing-masing tuh lilin. Ngapain? Siang-siang masa lilin kan gitu. Nah hari ini kita belum mampu membuktikan ajaran Islam, sehingga anak-anak muda kita udah Korea, Jepang gitu kan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanannya, minumannya, pergaulannya, potongan rambutnya, musiknya, gambar tempelnya di badannya,
filmnya, tontonannya, masya Allah, ayam gorengnya. Kan itu disebutnya di Indonesia juga Pak. Iya, tapi kan kita bayar fee manajemen, branding itu kan. Ya kalah tuh mbok berek punya sehati taling bang. Pokoknya lidahnya itu udah McDonald. KFC. Pak, saya tidak anti rasialis, tidak ya. Kita ingin rupiah ini jangan anjlok. Kalau dari ujung kaki sampai ujung kepala ini impor semua, nggak bakal bisa naik rupiah kita. Masa garam impor, ini negara 2/3 laut mestinya kan gitu. Jualan aja air laut tuh, keliling-keliling, asin juga daripada harga diri kita. Jadi, yang suruh Allah masuk aziza, Allah akan memberikan kita itu pertolongan dengan mulia. Ya, kalau masih seperti ini gitu yang miskin, dekil, kumah, alhamdulillah. Subhanallah, coba di kampung, saya di kampung tinggal, aduh ini karpet bau jempol bau karpet, udah kumal, tikar bau iler yang sujud dingin kuda, dapat masuk ke supermarket, orang bergelantungan, WC pada lampu, mau jempol, udah di sini WC wangi gitu, marbotnya gajinya tambahin gitu ya, biar rajin gitu kan, ini tunjangan gaji pokok, ini tunjangan maki-maki ya. Orang mesti gue marah-marah itu nanti tunjangan maki-maki kan. Nah, rambut gajinya kecil, gue marah-marah, kesian banget. Biar wangi gitu biasanya. Jadi nggak ada harga di utang numpuk 7.000 triliun. Mesti anak muda yang selengean, masjid yang bau gelap, dan yang mati penuh dengan nyamuk, dan si khotibnya merinding, kakinya dikerubutin nyamuk. Tangannya jadi kotor di sini. Masjidnya doyong, dan yang pada bocor, tikus pada masuk. Marbot yang belum digaji, nanti mau direnov nggak bisa nyari dana. Akhirnya orang dekil-dekil berdiri pinggir jalan, bantingin ember, malah mobil yang lewat. Ember gak cukup pakai tangguh ikan. Bukan di sini Pak, itu masjid Brazil ya. Ya Allah. Nah, dalam kondisi begitu kayaknya kita hina banget ya. Coba lihat anak-anak kita malu aja menunjukkan identitas keislaman yang malu. Dia pengen bangga kalau udah ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan. Makanya lama-lama makanannya sih kagak ngerti itu apalagi tokiyaki itu. Anak-anak sekarang Pak makanannya itu pokoknya ada saus, ada mayones, ya kan? Ada micin, pengawet, pengenyal, pewarna, nah itu. Masya Allah. Dikasih sayur bayam udah, doyan. Padahal makanan sehat. Makanya sering seksa-kita anak sekarang. Kalah sama orang dulu. Karena begitu semua diejek sayur sama tempe, cuma sate mah gitu kan. Santri ngadu sama orang tuanya, mak ini cuma sate. Lo enak dong, enggak bukan mah. Sate itu sayur dan tempe. Santri makan sayur kita kasih yang sehat, yang bening-bening kayak laku. Masya Allah, karena sekarang akhirnya subuh sudah dibangunin, gitu kan? Ya, sholat Jumat dia pada menggelepar. Gara-gara makanan. Balik ya pokok persoalan kita. Jadi ini ceritanya panjang lebar yang sudah saya ceritakan ke dalam bahasa Indonesia tadi ya. Intinya bahwa Allah memberikan kemenangan. Tapi kita ambil hikmahnya saja hari ini bahwa bukan hanya Hudaybiyah, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi sudah dibuktikan kepada para nabi dan rasulnya Allah sering kali memberikan pertolongannya. Apalagi di bulan Muharram. Sebut ya, diampuninya taubat Nabi Adam. Nah, bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api, dilemparkan Allah menolong, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Kemudian diselamatkannya Nabi Isa dari kejaran-kejaran mau disalib. Kata Al-Quran bukan Nabi Isa yang disalibkan gitu ya.
diselamatkannya Nabi Yusuf 2 kali tuh. Pertama diceburin sumur, kan gitu ya. Nanti udah dewasa di penjara 7 tahun. Nah, banyak banget tuh ya. Disembuhkannya Nabi Yakub dari kebutaan. Disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit kulit dan lain-lain. Banyak sekali pertolongan Allah diberikan kepada hambanya, khususnya di bulan Muharram. Apalagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah saja Pak ya, itu 5 kali saya hitung tuh kepepetnya. Pertama di rumahnya udah dikepung. Rasulullah berdua, Ali bin Abi Thalib. Yang kepung anak muda ratusan orang. Hasil seleksi lagi. Seleksinya di mana? Seleksinya di Darun Nadwa. 100 anak muda lebih yang gagah-gagah bawa senjata lengkap ngepung rumah Nabi. Dah, Nabi cuma berdua sama Ali bin Abi Thalib. Turun dah surat Yasin yang sering kita baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dijadikan di hadapan mereka orang yang ngepung rumah Nabi itu seperti ada dinding. Di belakangnya kayak ada dinding. Maka Nabi lewat bersama Ali bin Abi Thalib, mereka nggak ada yang lihat. Selamat. Enggak, Ali bin Abi Thalib kagak ikut. Tidur. Gantiin. Sembunyi di Gua Thur, dikejar oleh pasukan elitnya Abu Jahal. Dan yang ngejar juga benar ke Gua Thur juga. Udah genting banget itu kan. Begitu tinggal beberapa meter lagi, ternyata ada laba-laba kan, gak jadi lagi. Padahal Abu Bakar udah melihat tuh kakinya Abu Jahal udah gemeter, sampai-sampai Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 45 ya, untuk menenteramkan Abu Bakar. Kemudian dalam perjalanan dikejar Suroko, mau dibacok Nabi itu. Hanya tinggal beberapa meter saja, mau begini nih, udah mau dibacok. Kudanya mendem, kaki depannya ambles kepada pasir, jumpalitan, bahasa Betawi jumpalitan. Jungkir balik. Karena kaki depannya yang mendem. Gagal lagi. Terus aja di perjalanan Nabi kehabisan air. Coba di padang pasir kehabisan air, tamat lah riwayatnya kan. Kayak tadi Nabi Yunus sudah masuk ke perut ikan kan, game over udah. Tapi Allah tidak game over ya, to be continue kan. Selamat Nabi Yunus dari perut ikan. Ya, nah ini juga begitu. Udah kehabisan air, ketemu tenda. Di dalamnya ada nenek-nenek namanya Ummu Ma'bad atau kita sebutkan Ibu Atikah. Nek, minta air, lagi haus nih, udah gak tahan. Aduh, nenek juga lagi gak bisa air, lagi dicari sama suami, tunggu. Udah gak tahan nek, kata itu kan. Itu nenek punya kambing tuh, minta susunya dah. Wah itu kambingnya udah manupos. Udah gak keluar susu. Boleh kan nek saya pegang? Silakan aja dipegang oleh Nabi, keluar susu. Selamat lagi. Udah lebih dari separuh perjalanan pengen masuk kota Madinah, Kuba dulu, masih aja dijegat oleh 70 orang Banu Sahmin yang dipimpin oleh kepala sukunya Abu Buraidah. Yang mengerikan lagi, ini 70 orang yang jegat ini udah tahu bahwa kalau kita bisa membunuh Nabi akan dapat hadiah besar, 100 ekor unta. Ada 1 unta 1 alfa berapa? Kira-kira jangan sekarang lah. Akhirnya terjadi dialog dulu. Qadarullah, ketika dialog entah kalimat apa bikin tersentuh Abu Buraidah, akhirnya nggak jadi masuk Islam malah. Karena pimpinan masuk Islam, maka yang 70 orang juga masuk Islam. Kemudian sorbannya dibuka, diikat di tombaknya, diangkat tinggi-tinggi untuk mengawal Nabi sampai masuk Kuba. Jadi nambahnya 70 orang di jalanan, orang yang masuk Islam dan itu mengawal Nabi. Ya, karena itulah maka kita ambil kesimpulan dari kisah Nabi Adam tadi kan, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sebagainya. Kita kesimpulan bahwa kita harus punya sikap optimis dalam keadaan situasi dan kondisi bagaimanapun, terutama saat kepepet, saat genting, saat kritis, saat-saat kita sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan kita. Ya, kita harus optimis karena saat-saat kepepet itulah justru saat-saat udah deket datangnya pertolongan Allah. Amin. Tadi kan yang kita ceritakan kepepet semua tuh judulnya kan. Nabi Musa kepepet, di depan ada lautan, di belakang ada Firaun. Datang pertolongan Allah, idrib bi asofal bahar.
ukur wahai Musa lautan itu dengan tongkatmu jadi jembatan selamat Nabi Musa tenggelam Fir'aun gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim sudah kepepet, hampir semua Nabi ceritanya kepepet semua, genting semua. Ibunda Hajar udah bingung nih ditinggal suami kan bersama bayinya Ismail, cari air lari dari Safa ke Marwah. Kepepet. Kalau ibunya nggak minum, susunya nggak keluar, meninggal nih bayi lama-lama. Ya Allah tolong. Bukan di Marwah, bukan di Safa tuh air, adanya di kaki atau di bayi Ismail, supaya kita nggak sombong gitu. Wajib kerja, tapi jangan anggap pertolongan itu karena kerja kita, bukan. Kita mah kerja aja, tapi niat karena perintah Allah. Wa qul i'malu fasyallahu amalakum, kerjalah kamu, Allah akan melihat kerja kamu gitu. Saya mah kepengennya bikin pesantren di Bogor dulu. Udah survei tanah, laganya udah kayak punya duit, padahal nggak punya duit. Survei aja tuh di Demak di Dramaga. Cari-cari, padahal kalau punya duit dikawal lagi sama anak-anak ABG waktu itu. Itu yang ada gambarnya tuh Roy Ferdinand, itu pengawal saya tuh. Wah, laganya udah kayak punya duit. Bayangan saya ya kalau nanti udah deal tanahnya, saya ngomong di Majlis Taklim gelar sorban, mudah-mudahan dapat gitu ya. Akhirnya tanahnya kagak deal mahal banget gitu di depan IPB, dan bukan pengen bikin sekolah, cuma pesantren biasa, kobong itu. Jadi nanti mahasiswa pulang kuliah dia ngaji gitu doang, paling habis subuh habis maghrib. Kagak dapat. Ada yang ngasih di Subang, udah dah lupa dah Bogor berkembang di Subang. Nah, kemudian sekarang udah balik lagi ke Bogor karena dapat 6 pesantren lagi dari Bank Syariah Indonesia. Saya disuruh mengelola pesantren. Nah, kesimpulannya di bulan Muharram ini kita harus optimis dalam menghadapi situasi. Paling akhir kita katakan pertolongan Allah itu ketika sudah kepepet. Artinya kita wajib usaha dulu sampai habis-habisan. Kalau ditanya kenapa Nabi kita sukses berdakwah, gampang jawabannya. Yang susah ngamalin atau kenapa Nabi kita sukses? Karena udah habis-habisan, udah bonyok-bonyok, udah babak belur, pingsan-pingsan, berdarah-darah, disambitin, diejek, diteror, diembargo, dimudahin, disiram abu, dilempar darah ontak, Uqbah bin Umayr ditimpa batu besar oleh Amro, diembargo 3 tahun, dikeroyok anak kecil, dikeroyok, udah habis-habisan. Jadi wajar Nabi kita nagih gitu kan, Allah nolong ketika kita sudah bekerja habis-habisan. Nah, semoga 2 hikmah ini di bulan Muharram dengan inspirasi surat Al-Fat kita jadikan bulan Muharram ini bulan kebangkitan mulai dari kita. Yuk sama-sama kita songsong kebangkitan ini dengan cara ikuti perintah Jokowi, kerja. Wa qul i'malu fasyallahu amalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.